Tidak semua orang bisa menentukan prinsip hidupnya. Sebagian dari mereka itu bingung untuk menentukan prinsip hidup mereka itu akan seperti apa ke depannya. Menurut pandangan dan pemikiran pribadiku, prinsipku itu ada beberapa yang baru terbentuk setelah aku berhasil melewati bagian-bagian tersulit dalam hidupku. Setelah aku melewati bagian-bagian tersebut, ada dorongan dari dalam diriku di mana aku harus menjadi sesuatu yang lebih kuat, yang lebih tangguh, dan aku nggak boleh kalah dengan keadaan jika keadaan tersebut akan datang lagi di kemudian hari. Dan dari situlah juga prinsip menjadi wanita mandiri, wanita yang tangguh itu pelan-pelan lahir dari diri seorang perempuan karena dari rasa sakit dan pengalaman-pengalaman hidup yang mereka lalui. Banyak banget opini yang mengatakan bahwa perempuan itu hidup tidak perlu berprinsip karena prinsip hidup mereka ada di tangan laki-laki. Menurut aku itu adalah opini yang salah karena kita sebagai perempuan sekalipun kita hidup dan di bawah tanggung jawab seorang laki-laki, kita juga harus punya prinsip dan punya kuasa atas diri kita sendiri. Bicara soal prinsip ini mengingatkan aku dengan salah satu karakter tokoh bernama Marni dari salah satu buku yang aku baca. Karakter itu tumbuh dan hidup di dalam novel ini, judulnya Entrok, ditulis oleh Kaoki Madasari. Marni adalah sosok perempuan tangguh dan aku ngefans banget sama dia. Marni lahir dan hidup dari keluarga yang tidak sempurna, ayahnya udah nggak ada, nggak tahu kemana, dan dia hidup berdua dengan seorang ibu yang bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka cuman untuk makan. Dari saat itu, Marni terbukalah pikirannya bahwa dia harus kerja keras demi untuk mendapatkan uang karena dia waktu itu nggak bisa membeli entrok. Dan dia pikir kalau aku mau beli entrok, aku harus punya duit. Dia bekerja keras, bahkan kerjaan kuli sekalipun, di mana saat itu tuh hanya laki-laki yang bisa kerjakan, dia ambil pekerjaan itu cuman untuk mendapatkan upah yang lebih. Pada zaman itu, perempuan yang bekerja hanya diupahi dengan singkong. Beda halnya dengan laki-laki, bekerja akan diupahi dengan uang. Marni ini punya pemikiran yang beda dari perempuan-perempuan umumnya, di mana dia butuh uang, karena dengan uang dia baru bisa membeli entrok. Jadi pekerjaan kulit tersebut dia ambil dan akhirnya dia berhasil mendapatkan uang dan berhasil membeli entrok ini. Dari satu keberhasilan yang berhasil dia dapatkan, dia putar otak lagi untuk membangun bisnis kecil-kecilan sampai pada akhirnya dia berhasil menjadi orang yang sukses dan punya banyak uang. Buku ini benar-benar memberikan pengalaman dan pelajaran hidup yang begitu penting untukku sebagai seorang perempuan, di mana seorang perempuan itu tidak boleh hanya berpangku tangan dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain saja. Kalau kita masih bisa bergerak, kita harus bergerak terus, minimal kita juga bisa menghasilkan meskipun itu kecil. Tapi ironisnya, masih banyak orang-orang di luar sana yang menganggap buku ini mencerminkan bahwa perempuan itu melakukan perlawanan terhadap laki-laki dan gak mau menerima jati diri mereka yang sebenarnya. Bahkan ada juga yang menganggap bahwa perempuan di dalam buku ini mencerminkan sifat yang matre, yang dimana harus segalanya itu berupa uang, uang, dan uang. Tapi itu kembali lagi ke point of view masing-masing ya. Kalau menurutku pribadi, nggak ada yang salah dari penyampaian dan narasi di buku ini, karena secara nggak langsung semua orang juga butuh uang, dan kita nggak bakalan bisa dapat uang tanpa kerja keras. Apalagi kalau kamu seorang perempuan.